Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa, wa ala ahlihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, manusia ini hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang, sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Dalam konteksnya dengan itulah kita pada pertemuan kali ini akan membicarakan tentang hikmah Isra dan Mi'raj, satu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di penghujung abad ke-20 ini. Kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam ini mempunyai nilai-nilai sejarah. Kalau kita bicara Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kita bicara Ramadan, diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kita bicara bulan Zulhijjah, diingatkan dengan peristiwa kurban. Kita bicara bulan Syawal, diingatkan dengan Idul Fitri. Kita bicara bulan Rabiul Awal, diingatkan dengan Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, kita diingatkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagai yang kita maklum, Quran itu memang bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau kita perhatikan gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dalam menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah itu berbeda satu dengan lainnya. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih, seperti yang kita baca dalam surah Bani Israil ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mari kita coba dekati ayat ini per kalimat untuk memudahkan pengertian kita di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ayat ini dimulai dengan kalimat Subhanalladzi. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat ijaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ ada kata yang tersirat, yakni lafzul jalalah, sehingga asli kalimatnya Subhanallahilladzi, Maha Suci Allah, dan ini disebut dengan kalimat tasbih. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, tetapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu kejadian hebat, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Pun Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, dan lain sebagainya yang ditelan gempa bumi, ditiup angin topan, seluruhnya diceritakan dalam Al-Quran, tetapi tidak satu pun yang dimulai dengan kalimat tasbih. Istimewa untuk menceritakan Isra dan Mi'raj ini, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih.
Subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai pertanda, Isra dan Mi'raj bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Sampai Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat tasbih ini? Saudara, kita tahu di dalam agama kita ini kan ibadah macam-macam. Ada ibadah yang berat dan modalnya juga besar. Membangun masjid berat dan perlu biaya besar. Melaksanakan ibadah haji berat dan perlu biaya besar menurut umumnya ukuran ekonomi bangsa kita. Ini jenis ibadah yang berat dan perlu modal besar. Lalu ada pula ibadah itu yang berat tapi modalnya ringan, seperti puasa. Puasa itu kan berat, puasa itu bukan menahan lapar dan hausnya yang berat, tetapi esensi puasa itu sendiri, yakni kemampuan mengendalikan nafsu. Kita ini kan kalau sedang puasa, lapar harus tahan, tapi marah kadang-kadang tidak tahan. Haus tahan, tapi ngomongin orang kadang-kadang tidak tahan. Padahal di situ esensi puasa, kemampuan mengendalikan nafsu. Dia ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Modal paling penting niat. Sahur itu kan hukumnya sunnah muakkadah. Yang wajib itu niatnya. Ini jenis ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Lalu ada pula ibadah itu yang ringan, modalnya pun ringan. Agama menyebutnya dengan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Bertemu teman, assalamualaikum, ibadah. Memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Melihat sesuatu yang hebat, masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Terkejut, astagfirullah. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Terkena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibadah dengan modal yang ringan berupa mengucapkan kata-kata yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Ini kan ringan. Orang tidak perlu syarat toharoh, orang tidak punya wudhu itu istighfar boleh, tidak punya wudhu itu baca sholawat boleh, membiasakan ucapan-ucapan yang baik di dalam kehidupan. Itu hikmah yang kita ambil dari kalimat subhanallah. Kalimat selanjutnya asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Asal kalimat asra ini sara yasiru, lalu dibentuk dalam bentuk majhul menjadi asra yusri isra'an. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Segera nampak dari ayatnya, saudara-saudara, bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah. Nabi pasif. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Orang dijalanin tentu terima beres, namanya juga dijalanin. Maka tidak heran kalau beliau berangkat dari Mekah, kemudian menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dari sana naik ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana naik lagi ke Rafraful Akbar, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di bawah Araf, menerima perintah sholat, melakukan kunjungan ke surga dan neraka, kembali lagi ke Mekah tidak lebih daripada 1/3 malam. Kok bisa ya? Kalimatnya asra. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalani. Tentu saja karena dijalankan, beliau lalu terima beres. Andai kata Rasul berjalan sendiri, terang beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang dipakai bukan logika intelektualitas manusia,
tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh itu, saya satu hari berangkat ke Bogor. Jam 9 saya berangkat dari rumah, ambil baju di lemari, saya pakai berangkatlah saya ke Bogor. Saya tidak tahu kalau di kantong baju saya ada semutnya. Saya pun berangkat ke Bogor. Jam 10 sampai di Bogor, setengah 11 urusan selesai, kembali lagi ke rumah, setengah 12 sudah sampai di rumah. Baju saya buka, saya gantung kembali di lemari, semutnya keluar dari kantong, cerita sama teman-temannya. Saudara-saudara bangsa semut, percayalah saya baru saja pulang dari Bogor. Kata temannya, jam berapa kau berangkat? Tadi jam 9. Lalu setengah 12 sudah sampai lagi di sini. Iya. Temannya yang berpikir menurut logika semut, mana mungkin percaya. Tentu akan berkata, bagaimana mungkin mut? Badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat, masa Kebayoran Bogor jam 9 berangkat, setengah 12 sudah pulang lagi. Temannya tidak tahu, semut bukan jalan sendiri, tapi nyempeng di kantong saya. Dahulunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya itu mikirnya pakai logika manusia. Ya jelas toh, peristiwa ini tidak akan bisa dicernakkan oleh logika. Karena itu kalau sedikit orang mau merenungi ayatnya, tidak terlalu sulit memahami Isra dan Mi'raj. Dia kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat Asra. Kemudian kalimat bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa kok Allah memakai kalimat tidak langsung? Kan lebih enak saja kalau Allah bilang misalnya, Subhanallazi asra bi Muhammad, Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Begitu saja. Kenapa harus pakai bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya? Pakai kata-kata hamba. Apa maksudnya? Nah, di dalam kalimat hamba ada dua data. Data pertama, kalimat hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj dengan roh dan dengan jasad sekaligus. Sebab apa? Orang hanya dipanggil hamba kalau punya roh dan punya jasad. Jasad tanpa roh namanya mayit. Roh tanpa jasad gentayangan, mungkin namanya pocong. Orang dipanggil hamba tentunya lengkap jasad dan roh sekaligus. Karena itu kalimat bi'abdihi sudah merupakan jawaban Isra Mi'raj terjadi dengan jasad dan dengan roh. Itu data pertama. Data yang kedua, kalimat bi'abdihi ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah benar-benar telah diakui sebagai hambanya. Maka lalu dipanggil hamba dalam ayat ini. Saudara mungkin lalu bertanya, kalau cuma sekedar urusan itu, apa kita ini bukan hamba Allah? Ya tentu, kita ini hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita, namanya mengaku. Orang mengaku tentu boleh-boleh saja, namanya ngaku. Cuma diakui atau tidak, ini yang jadi masalah. Saya bisa saja berkata, saya kenal dengan Bapak Presiden. Tapi yang jadi masalah, apakah Bapak Presiden juga kenal dengan saya? Dengan kata lain, kalau kata-kata hamba Allah keluar dari mulut manusia, nilainya murah. Kenapa murah? Sebab itu pengakuan. Tapi kalau keluar dari Allah sendiri, itu yang mahal. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak manusia di dalam hidup ini mulutnya berkata saya hamba Allah, tapi perbuatannya membuktikan dia hamba dunia, hamba nafsu, budak jabatan, budak pangkat, budak harta. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Dari kalimat bi'abdihi ini kita ambil hikmah. Sekali kita menjadi hamba Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah.
Sebab syahadat yang kita ucapkan punya konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka itu berarti saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Konsekuensi yang logis daripada ucapan kalimat syahadat itu. Sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Adapun Nabi sebelum dipanggil bi abdihi dalam ayat ini, kita baca dari sejarah tahun-tahun sebelum beliau dipanggil dengan kalimat bi abdihi, tahun kelabu, amul huzni dalam sejarah ini, tahun duka cita. Beliau ditinggal oleh paman tercinta Abu Thalib. Setelah paman tercinta meninggal, istri tercinta pun wafat, Khadijah. Wafat kedua pelindung ini makin meningkat gangguan kafir Quraisy. Dihina, dicemoohkan, dicaci maki, dilontai dengan kotoran unta, bahkan akan diancam untuk dibunuh. Lulus menghadapi semua itu, Allah panggil beliau bi abdihi. Seolah-olah Allah mengatakan, Muhammad itu betul-betul hamba-Ku, tidak bergeser nilai kehambaannya apapun yang menimpa dia. Saudara hadirin yang saya hormati, ini kalimat bi abdihi. Jadi dari sini kita bisa memahami Isra yang merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj yang naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menghadap Allah semata-mata merupakan peristiwa yang terjadi menurut apa maunya Allah. Nah, kemudian apa tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu? Hakikatnya cuma Allah yang tahu tentu. Namun kalau kita lihat di penghujung ayatnya, kita akan menemukan kalimat linuriyahu min ayatina. Keseluruhan perjalanan yang ajaib itu, sejak berangkat sampai kembali, tujuannya linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami, untuk disampaikan kepada umatnya dan kemudian menjadi pelajaran di dalam mengarungi kehidupan. Seluruh perjalanan yang dilihat oleh Nabi, seluruh pemandangan yang ditemui di dalam perjalanan itu merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu merupakan tampil contoh pelajaran buat kita yang hidup di zaman sekarang ini. Misalnya di dalam perjalanan Rasul melihat ada orang mencakar-cakar mukanya dengan kukunya sendiri. Beliau bertanya, ya Jibril, itu orang macam apa? Jibril yang waktu itu bertindak sebagai bodyguard menjelaskan, Muhammad, itulah contoh daripada umatmu, orang-orang yang suka memburuk-burukan saudaranya sendiri. Ditampilkan bagaikan orang yang mencakar mukanya sendiri. Sebab muslim ini bersaudara seperti satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Jikalau satu terinjak, yang lain merasakan akibatnya. Ibu jari tersandung batu, mulut akan berkata aduh, air mata akan keluar, kepala mungkin akan ikut pusing, dan itu refleks tanpa harus menunggu undangan. Orang yang memburuk-burukan saudaranya sendiri, hakikatnya mencakar mukanya sendiri. Bak kata pepatah, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Lalu beliau melihat pula ada orang dipotong lidahnya. Kata malaikat Jibril, Muhammad itu tampil daripada umatmu orang-orang yang suka mengumpat, para pembuat fitnah, tukang bikin gosip dan menjelek-jelekan orang lain. Maka lidahnya akan dipotong sedemikian rupa. Lalu beliau melihat pula dalam perjalanan ada orang memikul kayu. Sudah cukup berat, rengkek-rengkek dia membawa beban yang cukup berat itu. Anehnya malah, beban yang sudah cukup berat itu bukan dikurangi, malah ditambahi. Makin berat, makin ditambah, makin berat, makin ditambah. Sampai Nabi heran dan tanya, Jibril, apa lagi kalau ini? Nah, Muhammad, ini tampil
daripada umatmu, orang-orang yang dipercayakan untuk memikul satu amanah, tetapi amanah yang satu belum dia laksanakan, sudah diterima amanah yang lain. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya amanah-amanah yang harus disampaikan. Orang yang terlalu banyak jabatan, tetapi kemudian ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya. Tapi dikasih jabatan baru, mau lagi. Dikasih yang baru, mau lagi. Soal mampu atau tidak, soal nomor 2, yang penting punya jabatan. Orang yang di dalam menerima suatu pekerjaan tidak pernah mengukur dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Lalu beliau melihat pula ada sekelompok orang menanam. Hari itu dia menanam, hari itu juga tumbuh, hari itu juga keluar buahnya. Diketamnya, lalu tumbuh lagi gantinya. Tiap kali diketam, tiap kali keluar buahnya. Itu tampil apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah satu contoh daripada umatmu, orang-orang yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Mereka yang rajin sedekah,